A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, Pak, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Tentunya itu semua yang kita harapkan. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan nikmat keimanan, nikmat Islam. Sehingga kita bisa hadir di sini di Masjid Al-Hidayah yang ada di Karawaci. Dan juga buat Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami yang ada di seluruh Indonesia. Menyaksikan tayangan kesayangan kita ini yaitu Cahaya Hati Indonesia melalui iNews TV. Saya udah David Halik yang akan mengawal acara ini sampai nanti insya Allah selesai program ini. Dan juga hari ini kita akan mengangkat tema yang dekat dengan keseharian kita seperti biasa. Bu, ada yang senang sedekah? Insya Allah. Kalau sedekah diam-diam apa kelihatan orang? Diam-diam sedekah, diam-diam. Habis sedekah difoto, taruh Instagram. Pokoknya mas saya nggak pernah bilang-bilang ditulis di captionnya. Ya, kalau sedekah tuh diam-diam, alhamdulillah ada rezeki. Ya gitu ya. Nah ini jadi gaya hidup kita. Tapi memang banyak orang bilang sedekah itu diam-diam aja. Tapi ada juga orang yang bilang kalau sedekah nggak apa-apa ngomong. Yang penting niatnya karena Allah. Nah, karena zaman sekarang nih Bu, banyak orang yang sedekah kepinginnya kesohor. Boleh apa boleh? Boleh. Hah? Ada yang bilang boleh. Ada yang bilang enggak ya kayaknya. Nah kita ngomongin soal sedekah yuk. Yuk ya Bu ya. Baik, dan untuk itu hadir bersama kita guru-guru kita yang akan membahas tentang tema sedekah. Nah untuk itu izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk Ustadz Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya. Udah sama kayak ibu-ibu ya. Makasih Ustadz sudah datang ya Ustadz ya. Nah sebelah Ustadz sudah hadir guru kita, Ustazah kita. Beliau ini guru saya juga ya. Ilmunya Masya Allah. Ustazah Lili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas David? Baik Ustazah. Ini Ustadz David juga Bu. Allahumma sholli wa sallim. Beliau diem-diem aja, ilmunya luar biasa Allahu ini. Akbar. Ustazah makasih ya udah luangin waktu datang ke sini Ustazah ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi kita ya. Senang saya Baik. Ustazah. Dan senang juga bisa ketemu ibu-ibu semua di sini sama bapak-bapak ya. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustazah. Sebelah beliau sudah ada hadir bersama kita Ustadz Ruslan Husin Marasabesi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Mas David. Al-Mukarram guruku. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita bahas tema tentang sedekah ini, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, beberapa hari yang lalu sempat beredar sebuah video di mana seorang wanita memberikan sedekah berupa nasi box untuk seorang nenek, kemudian diabadikan dengan foto. Setelah fotonya diambil, sang wanita pun kembali mengambil nasi box tersebut lalu pergi. Lantas, bagaimana Islam melihat hal ini dan apakah sedekah itu wajib atau tidak? Nah ini trennya nih Bu, kayak gitu ya. Jadi habis ngasih, difoto, habis itu kabur. Kadang-kala udah kabur diambil lagi yang dikasih ya Bu ya. Ada yang kayak gini, saya nggak tahu apakah ini cuma sekedar buat apa? Buat konten doang atau gimana. Tapi kalaupun ada sih kebangetan ya menurut saya Bu ya. Nah tapi gimana menurut para guru-guru kita? Silakan Ustadz Fatullah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah melihat tayangan bagaimana seseorang itu, seorang ibu katakanlah ya. Mudah-mudahan bukan ibu di sini. Karena kalau kita lihat tayangan tersebut apakah sekedar hanya bikin konten,
mau diviralkan di TikTok di media sosial. Akan tapi ketika ini diberikan lalu sedekah tersebut ditarik kembali atau memang sekedar dia PJ pertanggungjawaban, ada sesuatu yang dititipkan amanah, kemudian amanah tersebut sampai, tapi kita nggak tahu dalamnya kosong apa kagak. Kita jangan suuzon dulu, betul. Iya apa iya. Nah kalau seandainya itu dipermainkan berarti zolim. Nah ini artinya contoh yang kurang baik, meskipun itu benar atau hanya sekedar konten saja, haram hukumnya. Karena mempermainkan sedekah. Kalau ada yang model begitu, doain aja. Hampir lagi yang ditipu, Hampir lagi seorang nenek yang udah lanjut usia. Mestinya kan ada perhatian kita pada lansia. Sedekah uang boleh, sedekah nasi kotak boleh, apalagi Jumat berkah. Nah kalau seandainya dimainkan ya Ustazah, ya Kiai ya, diambil lagi, ya Allah, coba kalau doain sama nenek tabrak mobil. Makanya sedekah dengan ikhlas, akhlisu a'malukum lillah. Maka ketika beramal yang namanya sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waridokal, cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba main dengan sedekah. Kalau dipermainkan sedekah yang kita keluarkan buat orang lain hanya sekedar kamuflase saja, maka nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya Ustazah Lili Rahmawati, silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu wabarakatuh. sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga bapak-bapak yang kami hormati. Melihat tayangan tadi ya memang pertama pandangan kita jangan langsung menganggap itu buruk. Karena dari setiap peristiwa yang kita saksikan pasti ada hikmah di baliknya. Memang kalau itu hanya permainan atau hanya sekedar untuk menjadi konten sangatlah zolim ya. Karena Allah sama sekali tidak redho jikalau ada di antara kita yang berbuat zolim. Hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Sementara sodakoh yang paling utama atau yang paling baik adalah fa'akhfaha, dia menyembunyikan daripada sedekah itu. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Karena sodakoh yang ikhlas, apapun bentuk perbuatan amal soleh, kalau niatnya ikhlas mengharap ridho Allah, maka pasti akan kembali kepada dirinya dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada unsur ikhlas di dalamnya, maka tentunya kebalikannya adalah itu aktivitas ataupun amal yang berunsur karena ria, kepingin mendapatkan perhatian ataupun balasan ataupun pujian daripada orang lain. Sementara Al-Quran di dalam surah Al-Isra menyebutkan in ahsantum li anfusiha wa in asatum falaha. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Tetapi kalau ternyata kita melakukan perbuatan yang buruk, maka keburukan itu pun akan balik lagi kepada dirinya. Maka kalau kita menyaksikan tayangan yang tadi, ya na'udzubillah, mudah-mudahan ini juga sebagai satu sentilan buat kita yang menyaksikan bahwa memang ternyata kalau melihat menyaksikan yang kayak gitu kita pun gak suka. Kita pun kayaknya kesel ya. Seorang yang tua dipermainkan. Ya tadi kata Ustadz Fatullah ada isinya atau enggak tuh box kita nggak tahu ya. Karena dari awalnya saja barangkali kalau memang itu hanya sekedar konten ada aja kan yang dibuat-buat. Maka bersyukurlah kalau kita menjadi hamba Allah yang rasa-rasanya sedekah yang sering kita lakukan misalnya itu tidak ingin disaksikan oleh orang lain supaya menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai kita melakukan banyak amal soleh tapi nanti di yaumil akhir tidak bisa kita tebus. Karena apa? Karena ria yang kita lakukan. Kalau namanya Mbak Ria Enes mah cantik ya. Iya betul. Tapi kalau amalnya bentuknya ria ya Masya Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus melakukan amal soleh dalam keadaan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya memberikan manfaat untuk sesama. Ya karena orientasi daripada sedekah adalah berbagi kepada sesama menikmati kebaikan-kebaikan dan kita pun mendapatkan perhatian hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mas David. Ya baik, terima kasih banyak Ustazah. Silakan Ustadz Marasa Besi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu Ustazah, Mas David,
Ibu-ibu sekalian, kita sudah menyaksikan tadi tayangan video ya tentang bagaimana seseorang bersedekah, tapi kemudian ternyata ini hanya konten. Jadi kata Bu Ustazah benar, ria ini amalan hati. Kita manusia tidak bisa tahu seseorang itu ria atau tidak. Ya. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, ria ini talaba ma fid dunya bil ibadah. Orang mencari dunia dengan ibadah. Ya. Atau talaba manzilati fi qulubin nas. Orang mencari tempat di hati manusia. Nah, kebetulan yang kita lihat tadi orang melakukan sedekah ya. Dia kasih nasi kotak tapi habis itu diambil lagi. Wallahu alam bissawab ya. Kenapa? Karena sedekah ini dalam bahasa Arab artinya siddiq. Siddiq itu artinya jujur. Sedekah dalam bahasa Arab itu disebut burhan. Burhan itu artinya pembuktian. Jadi kalau ada orang sedekah, satu dia jujur dengan imannya, dua dia berhasil membuktikannya. Tapi kemudian jika kita melihat mana yang lebih baik, sedekah secara terang-terangan atau diam-diam? Kalau dalam Quran terang-terangan boleh, diam-diam lebih baik. Karena ini berkaitan dengan keikhlasan kita. Karena orang yang riya seperti Ustazah Lili sampaikan tadi, hukuman pertama terhadap orang yang riya di dalam ibadah, man ra'a ra'ahallahu bih. Barang siapa melakukan riya, maka Allah akan membongkar riyanya kepada orang lain. Ibu-ibu mau? Isi hatinya Allah perlihatkan? Enggak mau ya? Nah, ada orang yang Allah perlihatkan isi hatinya, padahal dia sembunyikan dalam lubuk hati yang paling dalam, yaitu orang yang riya. Maka seperti tadi Ustazah dan Ustaz sampaikan, mari kita ikhlaskan semua amal ibadah kita. Kira-kira seperti itu Mas David. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silakan ibu-ibu ada yang mau curhat? Iya, silakan. Ibu namanya siapa? Mau curhat soal apa Ibu? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Zainuddin dari Majelis Taklim Nur Rahman Perum 1 Tangerang. Begini Pak Ustadz, sekarang memang banyak yang bersedekah ya. Itu untuk konten ya, untuk dipamerkan, untuk disiarkan ke media. Saya pikir kok begitu gitu ya. Bagaimana kalau kita untuk mengikuti kayak gitu kan dosa. Itu kan sombong ya. Sombong itu kan dosa ya Pak Ustadz ya. Sombong itu kan dosa. Jadi kita bingung kalau kita berkelompok untuk bersedekah, ada yang bilang foto dong biar nanti kita dilihat sama yang lain gitu kan. Ayo kita kan udah bersedekah nih. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Ya. Saya harus menanggapinya gitu. Baik, karena baik. kita kan seorang muslim ya, bersedekah itu kan harus kita sembunyikan Ya. gitu. Begitu aja Pak Ustadz. Baik, terima Ustadz kasih saya. banyak. Terima kasih. Ibu namanya siapa? Ibu Yuyun Zainuddin. Ibu Yuyun, pernah nggak lagi rame-rame Ya. datang foto bareng habis sedekahan? Enggak pernah tuh Pak Ustadz. Cuman kita pernah ya? Foto bareng aja. Apa-apa ya kan biasa habis sedekah anak yatim suka foto bareng anak yatim kayak gitu Oh, kan? iya, Maksudnya iya. kayak gitu kan? Iya. Ya, nah Ustadz gimana nih Ustadz tanggapannya menurut Ibu? Nih kalau Ibu kan secara umum, tapi gimana kalau orang yang kepengen sohor gitu ya? Iya. Foto langsung gitu. Menurut Ustadz, foto gimana Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum Bu. Salam warahmatullahi. Kayak Syahrini yang di sono ya. Oh, sih, Bang. Sedekah boleh nggak diperlihatkan secara umum kepada banyaknya orang-orang yang kita kenal maupun yang mungkin orang yang tidak kenal. Boleh-boleh saja. Kata Rasul innamal a'malu tergantung niat. Kalaulah seandainya ada orang bakhil di situ, kita sentil. Dijadikan dokumentasi pribadi nggak apa-apa. Atau diupdate ke status.
Tapi jangan ria, ria annas. Jangan ria kepada manusia. Ya. Tapi kalau seandainya ibu masang ngasih, kayaknya di Masjid Al Hidayah ini kayaknya orang pada sholat kegerahan. Orang pada kegerahan kurang nyaman. Oh kalau begitu Pak gimana? Saya mau masang AC biar yang sholat itu jadi nyaman. Tambah khusyuk. Dipoto, dokumentasi disebarin tuh. Itu Masjid Al Hidayah. Kalau gua nggak pasang AC, tuh orang pada kegerahan keringetan. Ternyata kena sentilan tuh. Ada aja yang namanya kalimat-kalimat yang kita nggak enak didengar. Sombong amat. Denger tuh. Dengar dari telinga, pada akhirnya AC-nya dicopot lagi dibawa pulang. Nah itu kan banyak begitu, caleg-caleg tuh. Nah tapi ibu boleh didokumentasikan kalau ada memang syiar buat syiar dan ini menjadi contoh buat orang yang pelit, bakhil, boleh-boleh aja niatnya ke situ. Mengikuti, Tapi kalau seandainya begitu, tuh AC dari gue, kipas angin dari gue, itu pintu sebelah dari kayu Jepara itu dari gue. Kalau nggak gitu mesti nggak ada pintunya. Iya. Nah gitu. Iya. Disyiarin boleh. Demi itu bagian pada dakwah juga. Mengajak supaya orang jangan bakhil. Ya. Riak boleh. Boleh. Ustadz Dafir ini pakai sorban, ini kan pengen dilihat apa ya? Lihat orang kan? Iya. Lihat TV kan? Iya, Tapi iya. niatnya Iya, buat apa? Buat Islam biar cakep, biar rapi, betul. biar Wa kelihatannya may yu'azim bersih. sya'irallah fa innaha min taqwil qulub. Terus Iya. bagian daripada mensyiarkan agama Allah karena kita Iya, cinta. iya. Tapi kalau ibu udah ria, maka sombong. Kalimat sombong di sini. Maka nggak sampai kepada Allah dan pada akhirnya ibu zolim. Enggak dapat pahala, justru dapat Dosa. hinaan, dosa. Ibu dosanya ngeliat ke saya. Kesini dong. Canda. Iya. Begitu kurang lebih. Oke. Ya Bu Baik, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dan habis ini kita akan dengar kajian tafsir dari guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.